Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada puncak-puncak Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang efek dari kecintaan tersebut akhirnya kita fokus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini. Karena apa? Kuda ketika mendekati finishnya justru dia semakin kuat untuk berlarinya. Semoga kita tidak kalah dengan kuda, yang akhirnya apa? Kita akan lebih kuat lagi untuk mengibadahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para bapak, para ayah dan calon ayah dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul menyambungkan mata rantai kita kepada para nabi, ya, menyambungkan mata rantai kita kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad uhina ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Tugasnya apa? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, agar mereka mendakwahkan Islam, agar mereka mendakwahkan manusia agar tunduk saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memproklamirkan dirinya bahwasanya ketundukan totalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah telah mewahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka seluruh amalanmu akan terhapus. Dalam ayat yang lain lagi dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwadz dhalalul ba'id." Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, "Matsalul ladzina kafaru a'maluhum karamat." Permisalan orang-orang kafir, a'maluhum karamat, amalan mereka itu laksana debu saja. Debu walaupun itu ditumpuk tetap aja akan debu. Karamadin istaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Amalan orang kafir itu seperti debu yang ditumpuk, kemudian apa? Allah tiupkan angin yang sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Amalan tersebut tidak membawa dampak apapun juga. Inilah, oleh karena itu bersyukur kita. Allah Subhanahu wa taala tadi saya sampaikan di pertama, alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah Allah tunjukkan Islam ini kepada kita. Ini nanti kita bagaimana rasa syukur kita terhadap keislaman itu bagaimana, dan bagaimana para nabi mencikapi syukur tersebut. Karena apa? Tadi dalam ayat yang tadi surat Ibrahim, orang kafir walaupun ini sekarang dia buka rumahnya, silahkan siapa saja yang mau beras tinggal ambil, siapa saja yang mau butuh uang saku tinggal ambil, minyak udah disiapkan semuanya. Tiap hari dia melakukan itu. Bahkan tiap tahun dia mengumrahkan tetangga-tetangganya. Akan tetapi apa? Semuanya karomat, semuanya laksana debu saja yang ditiup angin yang sangat kencang, tidak berefek sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita Islam ini sungguh sangat beruntung sekali. Karena apa? Semua amalannya Allah akan perlihatkan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan yang kecil saja Allah akan tambahkan kepada kita. Orang kafir walaupun amalannya besar, semuanya akan ditiup angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada permasalahan bahwasanya apa? Allah telah lekatkan keislaman pada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, idz qala lahu aslim, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 123-an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah engkau. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Aku telah Islam ya Allah. Aku telah tunduk patuh kepadamu ya Allah. Apakah Nabi Ibrahim membiarkan keislaman itu pada dirinya saja?
Apa kata Nabiullah Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Dan Ibrahim mewasiatkan ini kepada anaknya wa Yaqub dan Yakub. Nabiullah Yakub. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Apa kata Nabiullah Yakub? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah pilihkan din ini kepada kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali mati, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka sekarang kita akan menengok pada diri kita masing-masing nanti. Kemudian apa yang diwasiatkan oleh Nabiullah Nuh ketika Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya. Nabi Nuh melakukan pergerakan yang Nabi Nuh ini masuk dalam ulul azmi. Nabi Nuh melakukan pergerakan di mana umatnya pada saat itu sudah mulai menyeleweng. Umatnya pada saat itu sudah mulai menjadikan rahib-rahibnya, telah menjadikan ulama-ulamanya. Kalau kata Muhammad bin Abdul Wahab, kesirikan terjadi pertama kali adalah pada zaman Nabi Nuh. Ketika apa? Yahusa wa Nasro, Suat, itu mereka adalah alim ulama yang kemudian mereka meninggal. Kemudian murid-muridnya dibisikkan oleh setan agar apa? Menggambar gambar-gambar ulama tersebut. Ketika sudah menggambar, dibisikin lagi sama setannya, bikin yang 3 dimensi. Akhirnya dibikin patung. Diletakkanlah patung-patung tersebut di majlis taklimnya. Bergantilah masa. Para murid-muridnya tersebut telah meninggal. Masa berlalu, kemudian anak-anaknya mengatakan, dulu bapak saya sering mendatangi itu. Akhirnya mereka mendatangi itu, ternyata di dalamnya ada patung-patung ulama tersebut. Mereka kemudian dibisikin oleh setan, oh mungkin bapak saya menyembah ini. Akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Datanglah Nabiullah Ibrahim untuk membersihkan kesirikan tersebut. Apa? Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku mendakwahi kaumku ya Allah malam dan siang terus-menerus. Dan coba kita lihat bagaimana peran seorang ayah terhadap anak-anaknya. Keislaman tidak banyak, belasan yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama Abi. Naik dalam sebuah pergerakan yang Abi bawa ini, yaitu ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Anaknya, fala takum minal kafirin, dan jangan pernah engkau menjadi orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting bagi kita, Pak. Pernahkah kita melakukan itu? Ketika kita mau ke masjid, wahai anakku, naik motor bersama Abi, kita ke masjid. Karena apa? Kita ingin meneruskan kening ini sujud kepada Allah, diteruskan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, naik motor bersama Abi, kita iktikaf bareng. Apakah kita melakukan itu? Wahai anakku, naik motor bersama ayah, kita ikut taklim bareng. Apakah kita memperlakukan anak kita sebagaimana para nabi memperlakukan anak-anaknya? Ataukah kita memperlakukan anak hanya sebagai sebuah hiasan saja, sebuah kesenangan saja? Ketika anak ingin HP, kasih HP. Ketika anak ingin motor, kasih motor. Anak mau kuliah di mana, turutin semuanya. Tapi dia tidak pernah tanamkan ideologi La ilaha illallah. Dia tidak pernah ajak anaknya ke masjid. Anaknya subuh masih tidur, dia diam saja, dia pergi aja begitu saja. Maka Kiai Haji Nur Salim, bapak daripada Gus Baha, pada saat itu Gus Baha menyampaikan seperti ini. Apa kata Kiai Haji Nur Salim? Bahwa bapakmu hafal Quran, Rasulullah juga hafal Quran. Bapakmu mendakwahkan tauhid, bapakmu mendakwahkan Islam, Rasulullah juga mendakwahkan Islam. Maka jangan kamu potong mata rantai ini dengan engkau meninggalkan dakwah tersebut. Masya Allah. Dan para nabi melakukan itu semuanya. Nabiullah Ibrahim mewasiatkan itu kepada anaknya. Nabiullah Yakub mewasiatkan itu kepada anaknya. Sampai ini para nabi, sampai Luqman dalam sebuah tafsir itu dikatakan ada 2 tafsir, yang antara mengatakan Luqman itu seorang tukang kayu. Dalam tafsir yang lain lagi mengatakan Luqman itu seorang budak. Akan tetapi bukan permasalahan budak apa tukang kayunya tersebut, tapi apa? Pesan yang diberikan kepada anaknya yang akhirnya membuat nama Luqman itu tinggi dan Allah naikkan derajatnya dengan adanya
nama surat, yaitu surat Luqman. Apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah engkau menyekutukan Allah. Nabi Muhammad SAW dalam surat Asy-Syu'ara, ketika dakwah sir mau masuk kepada dakwah jahiliyah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Coba, Rasulullah SAW saja, ini sebuah hipotesis saja. Rasulullah SAW aja tidak terlepas dari ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, jangan engkau pernah menyembah selain Allah. Jangan pernah engkau tunduk kepada selain Allah. Jangan engkau lebih mengedepankan pikiran-pikiran manusia daripada hukum-hukum Allah. Jangan pernah engkau mengedepankan itu. Fatakuna minal mu'adzabin. Kalau engkau lebih mengedepankan itu semuanya dan engkau tidak tunduk totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakuna minal mu'adzabin, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena apa? Pesan ini adalah pesan terselamatkannya kita dari api neraka jahanam. Apakah Rasulullah diam begitu saja? Turunlah ayat berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka berilah peringatan kepada anak cucumu ya Muhammad. Langsung sekonyong-konyong Rasulullah SAW lari ke Bukit Safa. Ya Bani Abdul Muthalib, disebut bani-bani tersebut. Tidak percayakah engkau padaku? Semuanya serentak, ya engkau adalah Al-Amin. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ini semuanya agar menjadikan ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Pulang ditariklah Fatimah. Wahai Fatimah, jangan pernah sekali-kali engkau tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali engkau melakukan kesyirikan. Karena walaupun engkau anakku, aku tidak punya daya dan upaya. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nepotisme. Jamaah sholat tarawih di malam-malam ganjil ini, masuk malam ganjil yang saumnya di Senin gitu kan ya, dan masih genap di saumnya hari Selasa, karena ada dua perbedaan kemarin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama bapak-bapak, inilah seorang ayah dan calon-calon ayah. Di depan saya calon-calon ayah banyak. Inilah seorang ayah. Ayah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Mampukah dia untuk menggiring anak-anaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Para nabi mengatakan semuanya seperti itu. Ya bunaya, ya bunaya. Tibalah saatnya kita kepada Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria menikah usia 30 tahun. Istrinya 20 tahun. Belum dikarunia anak sampai berusia berapa? Dalam tafsir dikatakan sampai berusia 100 tahun. Nabiullah Zakaria usianya 100 tahun, istrinya baru 90 tahun, belum punya anak. Sampai doanya itu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabiullah Zakaria berdoa kepada Allah nidaan khafiyya. Khafiyya ikhfa, sembunyi-sembunyi. Mufassirin mengatakan apa? Kenapa Nabiullah Zakaria doanya sembunyi-sembunyi? Karena di usia yang sudah tua seperti itu, udah 100 tahun, masih pingin punya anak. Nenek-nenek masih pingin punya anak. Apa doanya? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nabiullah Zakaria, keresahan yang sangat resah sekali ketika apa? Wahanal azmu minni, ya Allah, tulangku telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, kepalaku udah penuh dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku gak pernah kecewa berdoa padamu ya Allah. Apa yang diinginkan oleh Nabiullah Zakaria? Apa yang dirasakan Nabiullah Zakaria? Para nabi yang lain mengatakan ya bunaya, ya bunaya. Nabi Zakaria gak punya anak. Maryam itu ngepek itu apa? Ngadopsi. Maryam kan diadopsi oleh Nabiullah Zakaria, anaknya dari Imran. Apa kata Nabi Zakaria? Wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Ya Allah, aku khawatir ya Allah, kalau saya meninggal, siapa yang akan meneruskan dakwah ini? Siapa yang akan mengemban Islam ini? Wa kanat imraati aqira, sedangkan istriku mandul.
Fahabli min ladunka waliya, maka berilah dari sisimu ya Allah waliya yang akan menggantikanku. Maka sekarang kembali kita tengok masing-masing kita. Gabungkan tadi antara ucapannya Nabi Nuh, kita gabungkan dengan ucapannya Nabi Allah Zakaria. Sekarang kita tengok, adakah anak kita di masjid ini? Anak kita sudah remaja, anak kita mungkin sudah pemuda, anak kita mungkin sudah baru nikah. Kita tengok, adakah anak saya di sini? Sholat subuh jamaah, adakah anak saya? Sholat zuhur berjamaah, adakah anak saya? Ada taklim, adakah anak saya? Ketika nggak ada itu semuanya, di tempat-tempat Allah mendatangkan rahmatnya, kok anak kita nggak ada semuanya? Sejauh mana keresahannya tersebut? Nabiullah Zakaria nggak punya anak, resah sekali. Wa inni hifdzul mawali, saya takut ya Allah, nanti nggak ada yang meneruskan estafeta dakwah ini. Takutkah kita? Ketika kita meninggal, ternyata anak kita jauh dari kita. Dan di antara salah satu anak Nabi Nuh, bukan berarti Nabi Nuh nggak mampu. Ini adalah sebuah takdir. Jangan sampai seperti ini. Apa ketika Nabi Nuh mengatakan, Innabni min ahli, ya Allah, dia anakku dari keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia beramal bukan amalanmu. Dia beramal amalan yang tidak baik. Sehingga apa? Di surga tidak ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kesatuan Islam itu adalah bukan kesatuan nasab. Kesatuan Islam adalah kesatuan ideologis. Maka jangan sampai kita tengok anak kita tidak ada di masjid, tengok di pengajian tidak ada, tengok di kafe ada, tengok di tempat-tempat maksiat ada. Harus resah, 1000 kali resah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti anak cucu mereka beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan gandengkan, Allah akan gabungkan dia bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala telah paparkan dalam surat At-Tur tersebut buah-buahan yang sangat banyak, kasur-kasur yang sangat empuk, dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Tapi kita coba tanya kepada diri kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu diundang di hotel dengan kasur yang sangat empuk, makanan-makanan yang nikmat, semuanya serba nikmat. Apakah kita ketelan ketika makan itu semuanya? Kita akan berdiam diri. Anak saya makan apa ya? Ada yang kurang. Anak saya hari ini makan apa? Kok saya di sini makanan banyak seperti ini, di hotel ini tidur dengan empuk. Anak saya makan apa? Maka nggak heran kalau ibu-ibu pengajian bawa makanannya banyak. Ingat sama anak-anaknya. Dan di surga Allah sempurnakan kenikmatan tersebut dengan apa? Orang tua yang muslim yang mendakwakan keislaman itu kepada anaknya tersebut Allah akan gandengkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di bulan Ramadan, ya, bagi bapak-bapak, ayahnya, seorang ayah ataupun anak yang tidak mendapati anaknya di masjid, seorang anak yang tidak mendapati bapaknya di masjid. Kan ada dua kemungkinan. Ada yang anaknya aktif, bapaknya nggak aktif. Ada yang bapaknya aktif, anaknya nggak aktif. Maka dari sinilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih. Karena apa? Di antara doa Nabiullah Zakaria tersebut adalah Nabiullah Zakaria hanya minta satu anak saja. Ya Allah, berikanlah saya anak, nggak peduli laki apa perempuan. Para ulama mengatakan seperti itu. Satu doa yang tulus, maka Allah akan berikan plus-plus yang sangat banyak. Di antaranya apa? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, qala kadzalik inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu sawiya. Mintanya cuma anak aja, enggak peduli laki-laki apa perempuan, tapi sama Allah kasih plus. Bi ghulam. Mintanya laki perempuan nggak peduli, yang penting baik. Tapi sama Allah kasih gulam. Gulam itu laki-laki. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Plusnya 2. Dalam surat Al-Anbiya dikatakan
Wa aslahna lahu zaujahu, dan Allah perbaiki istrinya. Istrinya yang sudah tua, rahimnya sudah nggak memungkinkan, Allah perbaiki rahimnya, Allah perbaiki tulang-tulangnya, Allah perbaiki kalsium-kalsiumnya, sehingga dia bisa mengandung Nabiullah Yahya. Inilah diantara plus-plusnya lagi. Dan diantara plusnya lagi adalah apa? Yahya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi. Dikatakan juga hasuro. Kenapa Nabi Yahya dikatakan hasuro? Hasuro itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Akhirnya Nabiullah Zakaria bisa berkata kepada anaknya sebagai para nabi yang lain. Apa kata Nabiullah Zakaria? Nabiullah Zakaria beda. Bukan ya bunaya, tapi apa? Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, pegang kitab ini dengan kuat. Saya kira penting Bapak-bapak sekalian, kita harus punya kata yang itu harus diingat oleh minimal anak laki-laki kita. Nabiullah Zakaria mengatakan kepada Yahya, ya Yahya khudil kitab biquwah, pegang kitab ini dengan kuat. Nabiullah Yusuf mengatakan, Nabiullah Yakub mengatakan kepada Yusuf ketika Yusuf mau mendekati waqad hammat bi wa hamma bi, ketika Nabi Yusuf mau bertemu dengan Imratul Aziz, sudah mau melakukan perzinahan lah itu dikatakan, maka Nabi Yusuf melihat tanda. Ternyata dalam tafsir dikatakan apa? Tanda itu adalah wajah dari bapaknya, dan bapaknya mengatakan seperti ini, nggak pantas anak seorang nabi melakukan itu. Ini penting. Jadi ada kata-kata yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Sebagaimana Nabiullah Zakaria, ya Yahya khudil kitab biquwah. Apa hubungannya dengan kitab peran orang tua kepada Yahya ini, dan apa hubungannya dengan Yahya sebagai hasuro? Hasuro itu orang yang bisa memegang menahan hawa nafsu. Nabiullah Zakaria, kita ada cepat Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya itu hidup pada saat itu ada seorang raja. Nanti di Syiar Alam Nubala ada seorang raja yang raja itu ingin menikahi ponakannya sendiri. Seorang raja ingin menikahin ponakannya sendiri. Maka bertanyalah raja, biasa penguasa, ketika mau melakukan pelanggaran syariat dia mencari dalil. Mintalah dalil kepada Nabi Yahya. Wahai Nabi Yahya, bolehkah saya, atau tolong carikan dalilnya, boleh nggak saya menikahi ponakan saya sendiri? Berapa biayanya? Oh, sangat banyak sekali. Mengirimkan emas, mengirimkan apa saja mungkin pada saat itu. Orang perubahan di kita aja para alim ulama dikasih itu ya untuk kebutuhan politik, dananya sangat banyak. Nabi Yahya tawarin seperti itu. Ingat Nabi Yahya, perkataan bapaknya, ya Yahya khudil kitab biquwah, pegang kitab ini dengan kuat, pegang hukum ini dengan kuat. Nabi Yahya mengatakan pernikahan dengan mahram haram. Pernikahan dengan mahram haram, nggak boleh menikahi mahramnya. Ponakan adalah mahramnya. Pulanglah raja tersebut. Gak lama kemudian, tapi ponakannya mendesak ingin dinikahi karena seorang raja, dan ini sangat cantik. Apa kata ponakannya? Wahai raja, tidak ada yang menghalangi kita kecuali Yahya saja. Mahar saya nggak usah mahal-mahal, cukuplah kepalanya Yahya. Akhirnya datanglah Algojo, Yahya tersebut dipenggal lehernya dan kemudian ditaruh dalam sebuah nampan sebagai mahar daripada perempuan tersebut. Inilah Yahya, hasuro, orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Walaupun uang banyak, walaupun dia harus karena memegang prinsipnya tersebut, walaupun nyawa harus melayang. Dan inilah kita sebagai seorang ayah, sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana anak-anak kita harus meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala syafaat Nabi Muhammad SAW, maka sambungkan mata rantai kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad da'iyan ilallah, dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan dalam rangka untuk mendakwahkan Islam ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.